Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang menarik tentang hak asasi manusia. Sebelum masuk ke materi, mari kita berkenalan dengan kelompok kami agar mempererat tali silaturahmi. Perkenalkan, nama saya Ipan Nur Ivan. Perkenalkan, nama aku Dia Rahma Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Wensel Gifari dan kelompok kami akan membahas tentang apa itu yang namanya HAM. Kalian tahu nggak sih apa itu HAM? HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia. Kita, sebagai manusia, mempunyai hak dasar yang melekat sejak lahir dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kalian tahu nggak ada berapa jenis kasus pelanggaran HAM? Kasus pelanggaran HAM terjadi menjadi dua. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM ringan, dan yang kedua, kasus pelanggaran HAM berat. Kalian penasaran nggak sih contoh kasus pelanggaran HAM itu seperti apa? Simak videonya baik-baik ya. Kalau bisa yang kecil itu sekolah sampai tamat kalau bisa. Tiba-tiba dipulangin aja sama gurunya sekolah. Ngomong katanya Gina di sekolah dibully katanya. Terus kata kepala sekolahnya daripada milih murid satu yang lainnya bubar, ya udah Gina dikeluarin. Ya udahlah kataku, kalau gitu Bu nggak apa-apa lah, aku bilang nanti kalau ada nanti sekolah paket aja gratis kataku. Kalian tahu nggak 3 video tadi tentang kasus apa aja? Menurut kalian, dari 3 video tadi, mana yang termasuk kasus pelanggaran HAM ringan dan mana yang termasuk kasus pelanggaran HAM berat? Kalian tahu nggak kronologi dari kasus-kasus yang ada di video tadi? Aku kasih tahu ya. Video pertama menjelaskan tentang kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998. Kerusuhan ini diawali dari unjuk rasa damai mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang berakhir dengan tewasnya 4 mahasiswa akibat menembakkan. Kerusuhan meluas pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, ditandai dengan perusakan, pembakaran, dan penjarahan di wilayah Jakarta dan kota lainnya. Peristiwa ini dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto, yang kemudian berujung pada pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Video yang kedua menjelaskan tentang negara Palestina yang dijajah oleh Zionis Israel. Pada akhir abad ke-19, gerakan Zionis Israel mulai mengimigrasi dan membeli tanah di Palestina yang saat itu dikuasai Kesultanan Ottoman. Mandat Inggris setelah Perang Dunia I mendukung pembentukan negara Yahudi di Palestina melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Pada 14 Mei 1948, Israel berdiri dan segera terjadi perang dengan negara Arab. Pada Perang 6 Hari 1967, Israel menduduki tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, memulai pendudukan militer dan pembangunan pemukiman hingga saat ini. Video ketiga menjelaskan tentang salah satu perundungan seorang siswi di sekolah. Siswi ini dibully oleh temannya
karena profesi ibunya sebagai pemulung. Nah, itu adalah kronologi tentang 3 video tadi. Kalian mau tahu cerita lengkapnya? Simak video ini baik-baik ya. Membahas tentang yang namanya HAM itu pasti dimulai dari sebuah kasus-kasus gitu ya kan. Jika kita berkaca atau melihat kilas balik Indonesia gitu dari tahun 1968. Banyak sekali tragedi. Contohnya itu adalah tragedi Trisakti. Itu tragedi penembakan mahasiswa pada 12 Mei. Demonstrasi dengan skala yang besar, penjarahan, pembakaran, kekerasan terhadap sebagian besar etnis Tionghoa dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah itu sendiri ya mungkin bisa dibilang haus akan kekuasaan, ingin sekali memiliki kekuasaan yang abadi lah bahasanya ya. Gimana sih kayak abadi gitu ya. Ya, bahkan aspirasi rakyat atau suara rakyat yang didengar gitu. Bahkan jika kita membuka aspirasi kita sendiri, maksudnya kita ngomong gitu, mengkritik pemerintah, pasti nyawa kita ancamannya gitu. Makanya ya kita bayangkan aja gitu. Ya, banyak orang yang kehilangan nyawa pada tahun 1998 disebabkan oleh keegoisan manusia itu sendiri. Pembakaran berskala besar, bahkan hingga etnis Tionghoa sendiri pun menjadi sasaran kekerasan seksual itu sendiri. Jika kita melihat dari sudut pandang HAM ini, jelas ini adalah sebuah pelanggaran gitu, pelanggaran HAM yang berat gitu, karena terjadinya banyak peristiwa pembunuhan, bahkan pembakaran, perusakan, bahkan rasisme yang dilakukan gitu. Dan masih banyak lagi hal-hal pelanggaran HAM disebabkan kasus dari peristiwa tahun 1998. Oke, selanjutnya adalah kasus pembulian yang lagi ramai diperbincangkan gini. Ya, bulan-bulan inilah. Itu pembulian seorang mahasiswa Udayana yang bernama Timothy Saputra yang meninggal pada tanggal 15 Oktober lalu. Yang mana dengan adanya kasus ini kita bisa ambil pelajaran yang berharga gitu tentang bahayanya pembulian gitu. Ya, pembulian memang adalah pelanggaran HAM yang ringan, cuman dari yang ringan nanti jadi berat, akhirnya meninggal seperti kasusnya Timothy Saputra. Mohon maaf. Itu dengan adanya kematian seseorang terhadap pembulian, maka bisa dipastikan pelanggaran itu adalah pelanggaran HAM berat gitu. Ya, semoga kita sebagai mahasiswa ya kita jauh-jauhkanlah dari sifat-sifat tersebut, itu sifat-sifat iri dengki, ya apalagi masuk ke ranah pembulian, jangan sampai gitu. Oke, dan selanjutnya adalah jenis pelanggaran HAM yang sangat berat, bahkan bukan pelanggaran HAM ini udah nggak bisa masuk di nalar manusia, udah masuk di logika juga nggak bisa, yaitu adalah genosida Zionis Israel terhadap Palestina. Ini masalah yang nggak bakal selesai gitu, kalau nggak bakal selesai kalau salah satunya nggak ada yang menang gitu. Bahkan yang udah selesai juga pasti bakal dibahas gitu, karena banyak sekali yang kita lihat di sosial media, entah di Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, itu kita pasti 1-2 lah pasti nyantol tentang pembahasan Israel dan Palestina. Ya sangat-sangat prihatin, sangat-sangat khawatir, karena kita kan sebagai seorang muslim yang kita pasti berpihak Palestina. Nggak mungkin dong kita seorang muslim berpihak pada Zionis, aneh juga gitu. Dan juga bahkan hingga banyak orang-orang Indonesia itu yang membuat sumbangan lah untuk saudara kita yang di Palestina. Dan bahkan ada berita menarik ya, ada dari 44 negara, salah satunya adalah di Indonesia,
yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla. Gitu. Jadi 44 negara bersatu, perwakilan dari setiap negara itu beberapa orang menuju Palestina menggunakan kapal. Dengan kita melihatnya saja, ini bukan soal keagamaan, tapi ini soal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Dan kalau kita lihat di sini, data kematian warga Palestina hingga hari ini totalnya ada 68.527 dan 170.365 korban yang terluka. Dan ada pertanyaan menarik. Kemana sih PBB gitu? Di saat Palestina Israel sedang konflik, kemana gitu? Sedangkan di saat Rusia menyatakan perang terhadap Ukraina, PBB cepat mengambil sikap yang cepat, ya, yang langsung memboikot Rusia. Entah ada yang ikut ajang cabang olahraga, pas segala macam tuh nggak diajak gitu, udah gitu. Sedangkan kalau kita lihat Palestina lah, dibombardir sana sini, dihajar sana sini, tapi cuek aja gitu. Apakah hanya disebut dengan PBB itu standar ganda gitu? Standar ganda ya, kita nggak tahu gitu ya, bahkan buat mengontrol aja nggak bisa gitu. Sedangkan PBB sendiri adalah yang bahasanya itu yang menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu, tapi apa, tidak ada kontribusinya gitu. Jadi sungguh sangat tidak masuk akal di nalar kita manusia. Oke, di sini saya akan menyimpulkan materi tentang HAM. Jadi kesimpulannya adalah HAM adalah hak dasar atau hak melekat yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang berlaku universal atau untuk semua orang, kapan saja, di mana saja, dan tidak dapat dicabut. Adapun poin-poin utamanya. Yang pertama, inti HAM. HAM menjamin martabat dan harkat setiap manusia, mencakup hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, hak untuk berpendapat, dan masih banyak lagi. Yang kedua, peran negara. Negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya. Yang ketiga, universalitas. Meskipun keragaman budaya dan sistem politik ada, prinsip bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang sama. Yang keempat adalah tantangan. Pelanggaran HAM seperti diskriminasi, ketidakadilan, kemiskinan, dan konflik masih menjadi masalah global yang memerlukan perhatian dan tindakan berkelanjutan dari komunitas internasional, pemerintah, dan masyarakat sipil. Yang kelima, pentingnya penegakan. Penegakan HAM yang efektif adalah pilar penting bagi terciptanya kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Mungkin cukup sekian materi tentang hak asasi manusia dari kelompok kami atau dari kelompok 7. Kami sebagai kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.